Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mona Agustina Nedi, SHMH, selaku dosen mata kuliah Hukum Pajak, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gita Farera dengan NPM 22010060. Saya berasal dari Fakultas Hukum semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah hukum pajak saya yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Mona Agustina Nedi, SHMH. Dalam video ini, saya akan membahas 3 jenis pajak daerah yang sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama pajak bumi dan bangunan, yang kedua adalah pajak restoran, dan yang ketiga adalah pajak PBB perhutanan. Banyak di antara kita yang mungkin sudah pernah membayar pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Namun, masih banyak di antara masyarakat yang belum memahami apa sebenarnya fungsi pajak tersebut, bagaimana cara penanganannya, serta mengapa pajak sangat penting bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, melalui video ini, saya akan menjelaskan 3 jenis pajak tersebut secara ringkas dan mudah dipahami. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan atau yang sering kita sebut dengan pajak PBB. Pajak bumi dan bangunan atau yang biasa dikenal dengan pajak PBB adalah PBB pajak yang dikenakan atas kepemilikan, kepenguasaan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, baik berupa tanah maupun bangunan yang berdiri di atasnya. Pajak ini wajib dibayarkan oleh masyarakat yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan bangunan. Menurut Mardiasme, PBB adalah pajak atas nilai jual objek pajak berupa tanah dan bangunan yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan. Artinya, besaran PBB ditentukan oleh nilai atau harga tanah dan bangunan yang memiliki. Perlu kita ketahui juga bahwasanya dasar hukum dari pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Adapun subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, memanfaatkan tanah dan bangunan. Sedangkan objek pajak PBB meliputi bumi atau tanah, serta bangunan seperti ruko, perkantoran, kos-kosan, apartemen, bangunan, dan lain-lain. Pajak bumi dan bangunan memiliki peran penting karena salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Selanjutnya, yang kedua, saya akan membahas tentang pajak restoran. Menurut Sujarweni, pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan penyajian makanan dan minuman. Pajak ini dikenakan atas setiap transaksi pembelian makanan dan minuman di restoran, rumah makan, kafe, atau tempat sejenisnya. Perlu kita ketahui juga bahwasanya dasar hukum pajak restoran adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Dalam pajak restoran, subjek pajak adalah konsumen atau pelanggan yang menikmati makanan dan minuman. Namun yang bertindak sebagai wajib pajak adalah pengusaha restoran atau pemilik restoran, karena merekalah yang memungut pajak dari konsumen dan kemudian menyetorkannya kepada pemerintah daerah. Sedangkan objek dari pajak restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun yang dibawa pulang. Pajak restoran ini biasanya sudah tercantum dalam struk pembayaran, sehingga konsumen seringkali membayar pajak tanpa disadari. Pajak ini sangat penting karena memberikan retribusi besar terhadap pemerintah daerah, terutama di daerah dengan sektor kuliner yang berkembang pesat. Selanjutnya, jenis pajak yang ketiga adalah pajak PBB perhutanan. Pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan atau biasanya kita sebut dengan PBB perhutanan.
PBB perhutanan merupakan pajak atau pengusahaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan usaha seperti hutan produksi, hutan taman industri, dan kawasan hutan tertentu yang dimanfaatkan oleh perusahaan kehutanan. Menurut Trostman Soemitra, PBB sektor perhutanan adalah pajak atas nilai ekonomis lahan hutan yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Artinya, pajak ini dikenakan karena hutan memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara komersial. Perlu kita ketahui bahwasanya dasar hukum PBB perhutanan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Adapun subjek pajak perhutanan adalah orang pribadi atau badan usaha yang menguasai, memanfaatkan kawasan hutan untuk kegiatan produksi atau usaha perhutanan. Sedangkan objek pajaknya meliputi tanah dalam kawasan perhutanan, seperti hutan produksi, hutan lindung tertentu, dan hutan taman industri, serta bangunan pendukung kegiatan perhutanannya seperti kantor, gudang logistik, dan fasilitas produksi. PBB perhutanan memiliki peran penting tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara dan daerah, tetapi juga sebagai alat pengendalian agar pemanfaatan hutan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai 3 jenis pajak daerah yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama tentang pajak bumi dan bangunan, yang kedua pajak restoran, dan yang ketiga pajak PBB perhutanan. Saya jelaskan mulai dari pengertian menurut para ahli, dasar hukum, subjek, hingga objek pajaknya. Dengan memahami jenis-jenis pajak tersebut, diharapkan kita sebagai masyarakat dapat lebih sadar dan akan pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.